Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan kali ini saya mau mengajari anak saya lagi untuk nyetir mobil. Dan kali ini skillnya adalah tips selamat untuk masuk di gang-gang. Jadi bagaimana caranya, tipsnya gimana agar nanti selamat di gang-gang kecil gitu. Dan juga mungkin nanti saya ajak ke jalan besar, nanti tak ajari skill untuk merayap di jalan besar yang nanjak. Dan nanti saat nanjak itu dia berhenti total, tidak boleh mundur, tidak boleh maju. Simulasinya kayak gitu. Nanti saya ajari dulu untuk gang-gang sempitnya, anak saya atau muridnya baru nanti praktek. Jadi melihat saya nyetir dulu, kemudian nanti dia praktek gitu. Oke teman-teman, ikuti terus video dari saya langsung. Teman-teman bisa lihat jalannya di depan, setirnya juga kelihatan ya mas ya. Yara lihat setirnya. Jadi gini, posisi jam 10 sama jam 2, jangan sampai lupa. Biar responnya tangan lebih cepat. Ini kita masuk ke gang-gang sempit. Trik amannya gimana? Ya, perhatian ke sini. Ini ya. Ini jangan sampai telat dan juga jangan sampai terlalu dini. Nah, ini kalau posisi mobil udah lurus, balikan cepat. Gini, paham nah? Nah, seperti itu ya. Kalau nanti yang nguntir, yang balikan itu telat, nanti samping kiri bisa nabrak. Ini gang lagi, kita kira-kira saja seberapa, jangan sampai terlalu banyak. Nah, kalau sudah lurus ya udah balikan posisi semula. Itu triknya kayak gitu. Ini jok saya kurang enak ini. Ini gang-gang sempit yang kadang itu ada objek-objek yang tidak mesti gitu loh teman-teman. Jadi harus ada perhatian khusus kalau misalnya di kampung-kampung. Nah, ini ada tikungan lagi di depan. Sen ke kiri, kita belok kiri ya. Jangan sampai telat. Dikira-kira saja. Tengok kanan, langsung kiri. Ini lebih perhatikan setir saya, ya, setir saya. Lalu posisi langsung di kiri. Ini jalan besar. Terus balikan. Nah, gitu. Ritmenya harus pas. Balikannya jangan sampai telat. Lihat setir saya, ya. Nah, ini kalau misalnya tikungan, ini lampu bahaya dulu. Tikungan yang agak gini. Kita langsung bisa kayak gini, bisa setir memutar kayak gini, menyilang kayak gini. Tikungan yang agak tajam, lalu terus kita balikan lagi. Intinya kita harus bisa setir silang. Nah ini aja juga ada tikungan yang tajam, sen ke kanan, terus kita posisi kayak gini, ya kan? Posisi kayak gini sampai bener-bener lurus. Pas lurus langsung kita balikan. Ini juga tajam lagi tikungannya. Bisa kayak model kayak gini, pegangnya setir. Terus sabar sampai kira-kira mobil udah lurus. Kita balikan. Sebelum lurus pun juga bisa. Feeling kita harus tepat. Ini tanjakan ya, seperti ini tanjakan langsung masuk ke jalan besar. Kita juga harus waspada, hati-hati. Kita belok kanan, kita lihat dulu. Nah ini kalau mobil manual ini agak sulit, kita harus tengah kopling dulu atau kita harus handrem dulu. Kalau matic kayak gini tinggal kita ngatur gasnya atau remnya. Posisi kayak gini, lihat ya, posisi kayak gini. Ini kan agak tajam. Kita lihat kanan, kiri, nah, gini.
berarti menyilang kayak gini biar responnya cepat. Dikira-kira langsung kita balikan. Nah, balikannya kan bisa kayak gini, bisa model kayak ngelus kayak gini. Ini belokan tajam juga, belok ke kiri. Kita ambil haluan, jangan sampai nanti nabrak kiri. Balikan, pas kan? Kira feeling aja. Feeling itu didapat dari jam terbang. Jadi kalau teman-teman pemula, sering-seringlah belajar. Kalau misalnya udah paham dasar-dasarnya, lebih baik terus berkendara karena jam terbang akan mempengaruhi gitu. Sekarang praktek langsung anak saya seperti kayak saya ya. Yang penting tenang. Seatbelt. Sapu. Lepaskan dulu. Sapu aja. Sapu itu pakai dulu. Baru nyekel yang ter. Nih, maju. Enggak apa-apa rasa bisa. Nggak bantal barang. Telepon loh. Karena anak saya termasuk semampai teman-teman. Semeter pun tak sampai. Udah enak? Bisa enak? Enak belum? Kurang jujur. Respon kakinya? Bisa? Udah ya? Masih menyalakan. Yuk. Posisi N. Langsung masukkan ke D. Terus handremnya turunin. Yuk. Kayak saya tadi ya. Intinya teman-teman yang penting tenang dulu, jangan sampai terburu-buru. Kalau terburu-buru bisa salah nanti. Yang saya perhatikan untuk pemula-pemula itu sulitnya adalah di gang-gang kecil seperti itu. Yuk, sampai. Dikira-kira jangan sampai telat, juga jangan sampai terlalu dini muter setirnya. Dikira-kira aja. Yuk, bisa sekarang. Yuk, tambahi gasnya. Kalau sudah lurus, terus tambahi gas. Balikan. Nah, enak kan? Nah. Tekan lagi. Kurangi kecepatan. Dikira-kira muntir setirnya. Kalau sudah lurus, agak dibalikan. Nah, tetap posisi kamu di sebelah kiri. Itu teman-teman, itu penting. Kadang instruktur pun ya juga lupa kayak gini. Ngajari di jalan-jalan besar, jalan-jalan sempit, itu tidak diajari skill-skill seperti itu. Akhirnya ada peristiwa tabrak kiri, atau kirinya nabrak tembok kan gitu. Kalau di jalan besar sih gampang itu. Kita coba belok kiri ya. Kayak mau nyalain sen. Tengok kanan. Kira-kira gimana, udah aman? Nah, bisa kayak gitu. Terus balik. Belok kanan. Kayak mau tak? Kayak tadi. Mengikuti tadi itu. Mas, tengok kanan, tengok kiri. Ini maju, alon-alon. Langsung diputar. Ini mutarnya, kapan mutarnya itu dikira-kira saja ya teman-teman. Kita balikkan.
Ini gang yang paling sempit. Ya kembali seperti mula. Seperti tadi. Tengok spion kanan, belakang. Aman. Masuk. Kurang iri dikit. Kurang iri. Ya. Tambah gasnya. Ya, balikin pelan-pelan. Jangan terlalu banyak. Tulis jalannya supaya tidak kecemplung, agak kanan dikit. Luruskan. Tambah gas apa-apa. Belokan lagi. Pelan-pelan, jangan sampai nyemplung. Kira-kira ini agak sulit teman-teman. Terus sampai gas. Sampai gas. Nah, ini tanjakan menikung, kita harus berhenti. Keluar dari gang harus berhenti. Ngangguan rem. Apa rem rak cukup? Ngomong di rem. Berhenti dulu. Berhenti kira-kira. Rem. Maju Terus sidik-sidik. sen ke kanan. Maju pelan-pelan. Ini harus pakai handrem teman-teman. Kalau pertolongannya handrem. Kalau posisi kayak gini. Yuk, digas, gas pelan-pelan. Terus handremnya di. Kira-kira udah aman. Kanan. Ini kanan ada objek. Awas. Berhenti dulu. Ayo. Jadi harus ngontrol gasnya. Ayo. Balikin, jangan sampai telat. Ada kendaraan dari lawan arah dan ini ada objek juga. Lanjut Ke terus kanan langsung apa ke kiri. Yuk, tengok kanan, kiri. Nah, ini telat nanti. Ini contoh telat ya teman-teman. Balikan. Terus minggir ke kiri. Kiri dulu, agak ke depan. Luruskan. Itu teman-teman. Jadi intinya kita harus terus nambahi jam terbang kita, apalagi untuk belajar setir menyilang, agar responnya itu cepat. Gitu. Kita lanjut ke jalan besar. Ikuti terus videonya. Posisinya mundur kanan kita berbalik arah. Jadi yang harus kamu perhatikan spion kanan, terus spion belakang, kira-kira posisinya ada objek enggak, dan spion kiri. Lihat depan ada kendaraan atau tidak, gitu. Terus kang itu kan kelihatan ada kendaraan atau tidak, dan cari yang tepat di depan. Biar lebih mudah, tipsnya adalah agak ke tengah, biar nanti samping kanan tidak nabrak, samping kiri juga tidak nabrak gitu. Ayo kamu posisikan mobil di tengah jalan, lampu hazardnya dihidupin. Yo, di agak ke tengah. Yo, maju. Yo, langsung mundur nggak apa-apa. Kalau misalnya dikira-kira udah nyanda. Awas depan ada kendaraan. Yuk, langsung bisa. Kira-kira. Ayo bisa tambahin apa? Terus. Awas, maju dulu. Nah, maju dulu. Maju ke kanan dek wae iki men. Maju kanan dulu. Maju kanan dek. Mau sepedane men jalan dek. Terlalu ke kiri nen. Ambilnya terlalu ke kirian. Maju sih. Maju tengah-tengah. Tengah jalan. Mobil di tengah jalan. Oh. Ayo mundur. Ini aman, depan aman. Tinggal kanannya, belakang. Spion loh, orang tengok. Iya. Ayo terus mundur. Terus. Wow.
Kalau kanan. Terus balas. Lurus. Spion beri. Terus. Nah, Kiri terus. kanan ku aman. Terus Ya, aman. spion kanan lho. Kanan sebentar karena nyenggol. Mas, awas dulu. Tak ngecek dulu. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai mobil city car seperti ini yang ground clearance-nya rendah, itu harus ekstra hati-hati terhadap kondisi jalan. Entah itu ada gundukan atau ada lubang, itu teman-teman harus ekstra hati-hati itu. Tadi ada gundukan sedikit dan bumper depan agak kena tadi, tapi nggak masalah. Kalau bumper itu nggak masalah. Ini teman-teman, kita di tanjakan sekitar Getasan, Kabupaten Semarang. Ini simulasinya adalah merayap, tapi sebenarnya ini kurang ramai ya kendaraannya. Tapi taruhlah ini ramai gitu aja. Kamu harus merayap. Merayap di belakang ini ya, di belakang bapak-bapak ini. Kamu harus merayap, intinya gasnya harus konstan. Konstan mengikuti yang di depan ya. Dan juga harus menjaga jarak sama yang di depan dan juga di belakang. Nah, kamu merayap, coba merayap. Hati-hati kecepatannya di konstan aja, jangan sampai terlalu kencang melebihi kecepatan yang di depan, kendaraannya di depan. Atau nanti kalau misalnya ada kendaraan ramai di tanjakan, nanti saya videokan lagi teman-teman. Ini situasinya belum pas. Kamu harus mengikuti kendaraan di depanmu. Usahakan kecepatan sama dengan kendaraan yang di depan. Jangan sampai lebih cepat. Karena kalau lebih cepat nanti posisinya udah bahaya, terlalu mepet. Jarak segini. Dan teman-teman sebenarnya kalau udah bisa menghindari muatan yang overload kayak gini ya teman-teman, ini berbahaya sekali. Ada kemungkinan remnya kurang pakem, di tanjakan tidak kuat, dan berbahaya kalau teman-teman berada di belakangnya. Jadi intinya merayap itu kayak gitu. Pertahankan kecepatan, misalnya 20 ya 20 terus, sambil mengikuti kendaraan yang di depan dalam kondisi aman. Setelah itu jaga jarak seperti ini. Setengah kuat. Jadi kendaraan yang di depan itu kayak tidak kuat teman-teman. Jadi kita harus menjaga jarak. Sekitar segini, sekitar 10-an meter udah, 10 meter sampai 15 meter. Kita masuk aja. Wah. Kita masuk aja. Kelihatan enggak? Sebelah kanan kelihatan enggak? Kanan depan kita orang. Ora, wis ketok. Rame. Rame. Truk. Oh, masih rame. Yang penting jaga jarak aman teman-teman. Kalau kendaraan nggak muatan ya mungkin sekitar 3 meter 4 meter di tanjakan itu aman. Tapi kalau kendaraan berat kayak gini usahakan agak menjauh. Ya masuk. Nah, dulu. Nah, ini tip juga untuk menyalip kendaraan. Saat menyalip kita harus tahu, kita harus agak lebih cepat, agak ditambahi gasnya saat menyalip. Cari haluan sebelum menyalip, cari haluan dulu, dan beloknya ke posisi semula juga harus, timingnya harus tepat. Dan usahakan seperti tadi, kecepatannya harus ditambahi saat nyalip, jangan terlalu pelan, harus lebih cepat dari kendaraan yang disalip.
Kita merayap lagi. Gasnya Rukostan. Kita lihat dari depan, dikira-kira aja feelingnya, kira-kira kalau kita menyalip nyanda atau enggak. Dan ini tikungan harus cepat. Masuk, jelas. Langsung ke kiri. Ya teman, dibutuhkan ketenangan dan dibutuhkan kira-kira juga kalau kita menyalip. Sebenarnya kalau sudah dekat sama tikungan tidak disarankan menyalip, tapi kalau memungkinkan ya darurat tidak menjadi masalah. Prinsipnya harus lebih kenceng, kilometer kecepatannya harus lebih cepat daripada yang disalip. Tuh, ini tanjakan arah Kopeng, Kabupaten Semarang. Saya lihat di map tadi merah kayak macet itu. Setelah saya sampai sini nggak ada macet-macetnya sama sekali. Mungkin tadi agak macet. Tadi rencananya berhubung macet saya mau ajari skill untuk merayap, tapi tidak ada kemacetan. Oke teman-teman, ini udah sampai ke arah Ketep. Nanti kita memutari Gunung Merbabu. Arah Ketep, nanti Selo, turun Boyolali Kota. Tapi ini tidak akan saya videokan karena sudah mudah menyetir di jalan raya. Dan untuk video kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Besok nanti akan saya ajari lagi untuk skill-skill yang lainnya. Teman-teman, master. Nah, terus dukung channel saya agar terus berkembang. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.